Jujur dulu aku juga percaya hemat tuh pangkal kaya. Sampai suatu hari aku juga ngeliat tabunganku dan mikir kok kayaknya tabunganku segitu-segitu aja ya. Tapi ternyata ini adalah yang bikin kamu makin ketinggalan. Tabungan bank itu aman iya, tapi nggak tumbuh karena bunga cuma 1% dan inflasi seperti kita tahu 3-5%. Jadi akhirnya kamu kalah sebelum mulai. Nah, contohnya kamu belanja kebutuhan sehari-hari tahun ini perlu Rp100.000. Di tahun depan dengan barang yang sama bakal perlu Rp105.000. Tapi tabungan kamu akhirnya cuma nambah 1.000 perak. Aku pun juga waktu awal kerja juga kayak gitu. Rajin banget nabung, tapi naruhnya hanya di bank yang dikira aman. Tapi yang aman itu justru malah bikin aku mundur secara finansial. Dan ini aku sadarinnya juga telat banget. Ada kebiasaan yang bisa kamu ubah itu simple banget. Kamu bisa ikutin prinsip-prinsip ini. Pertama, tabungan di bank cukup untuk 3 bulan hidup. 2, dana darurat untuk 3-6 bulan hidup. Bisa kamu pindahin ke tempat yang liquid tapi masih tumbuh. Nah ini contohnya high rate savings account di bank, atau bisa juga deposito fleksibel yang bisa dicairkan kapan aja. Nah sisanya kemana? Nah ini sisanya wajib banget kamu investasiin, karena ini adalah tabungan kamu untuk masa depan. Nah kalau aku personally pilih ETF atau Exchange Traded Fund untuk pilihan investasi jangka panjang. Nah apa itu ETF? Simpelnya sih gini, ETF itu kayak kumpulan saham dari perusahaan top dunia. Jadi bukan beli satu saham aja, tapi satu paket perusahaan sekaligus. Jadi akhirnya risiko lebih rendah karena terdiversifikasi dan pertumbuhan pun juga lebih stabil. Nah ini contohnya ETF S&P 500, yaitu isinya 500 perusahaan terbesar di Amerika. Ya Apple, Microsoft, Google, Amazon, dan lainnya yang produknya juga kita pakai sehari-hari. Dan kamu bisa beli mulai dari $1 aja. Nah makanya aku lebih nyaman mulai invest di ETF karena nggak perlu jago analisa saham, terus kamu juga jadi nggak tebak-tebakan, dan grafiknya pun juga stabil, naik dalam jangka panjang. Tapi masalahnya bukan cuma uang yang nggak tumbuh, ada satu kebiasaan lain yang diam-diam bikin kemampuan menabung kamu jadi akhirnya mengecil dari tahun ke tahun. Nah, meskipun kamu juga udah berusaha sehemat mungkin ya.